Halo, jumpa lagi dengan Sang Review Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah alat pertukangan buatan dari brand Black Decker ini ya. Yang dimana alat ini berfungsi sebagai gergaji, bor, dan amplas, satu lagi senter yang menggunakan tenaga baterai ya. Nah, seperti ini contoh fungsinya. Seperti apa performa dari alat pertukangan ini? Simak ulasannya. Baik, baik, yang kita dapat barangnya ya seperti ini. Pertama, kita akan dapat yang saya jelaskan ini bornya, ya seperti ini. Lalu ada senter ya, lalu ini amplas. Nah, ini tempat amplasnya. Lalu gergaji ya ini. Lalu baterai untuk menyuplai semua alat ini ya. Lalu ada pisau gergaji ini. Ini pisau gergaji ya. Nah, seperti ini. Lalu dapat amplas ya, ini amplasnya. Untuk bor, mata bor kita dapat berupa mata bor obeng ini saja. Untuk bor pembuat lubang itu harus beli sendiri. Lalu ini pegangan untuk amplas ya. Lalu pegangannya ini ada bautnya ya. Oke, akan saya jelaskan satu persatu fungsi dan kegunaannya. Saya simpan dulu biar tidak penuh mejanya. Yang ini saya jelaskan yang bornya dahulu. Oke, untuk yang pertama saya jelaskan bor ini ya. Bor ini memiliki fungsi 3 macam. Yang pertama, fungsi obeng ya. Angka-angka dari ini ya, setelan ini untuk meluruskan angkanya. Ini ya. Fungsinya kekuatan obeng. Jadi ketika kita melakukan pengobengan ya, itu ada kekuatannya. Jadi disetel berapa satu angka atau 2 angka, dia pada kekuatan itu dia akan istilahnya akan berhenti di situ istilahnya. Semakin tinggi kekuatan dari yang kita pilih, ini maksimal 10, maka kekuatan seperti ya 10 kekuatan gitu ya. Seperti itu obengnya. Lalu nah ini obeng contoh ya, tinggal masukkan saja seperti ini. Lalu untuk fungsi bor, nah ini dia hanya satu pilihan bor. Fungsinya ya untuk mengebor seperti itu. Lalu untuk fungsi ini palu yang ketiga, dia seperti menghancurkan ya, seperti palu-palu gitu ya. Biasanya ini untuk menghancurkan tembok-tembok seperti itu dengan mode palu seperti ini. Lalu di sini ini 1, 2 fungsinya itu kalau kita pilih angka 2 dia itu semakin pelan ya. Kalau 1 yang diklik sini dia cepat, kalau dipilih 2 perputarannya semakin pelan ya, seperti itu. Oke, saya coba ini ya menggunakan baterai bornya. Saya jelaskan baterainya. Baterainya ini menggunakan daya kapasitasnya 1500 mAh. Ya, ini tempat lubang untuk menyatukan ke sini ya, ke bornya. Lalu dia juga bisa berfungsi sebagai power bank, ada di sini. Ini fungsi power bank. Yang kedua, ini untuk mengisi daya ya. Contoh ini dalam paket pembelian sudah disertakan kabelnya, cuman tidak dapat chargernya, jadi chargernya harus beli sendiri. Ini ya contoh. Ini indikator persentase baterainya.
ketika kita tekan kita bisa melihat tinggal berapa, ini tinggal 1 bar. Seperti ini. Nah, maka indikatornya akan nyala. Ini indikator penuhnya dia ketika semua terisi dan mati dengan sendirinya kalau penuh dia. Iya, seperti ini. Kedip-kedip nanti penuh nyala terus lalu mati. Artinya sudah penuh. Oke. Sekarang saya coba bornya. Nah, seperti ini. Tinggal tekan. Nah, sudah. Nah, seperti ini. Ketika kita pilih mode obeng ya, kita pilih ke angka yang terendah misalnya. Oke, seperti ini ya. Nah, maka dia akan lemah kekuatannya, lihat. Nah, seperti itu. Ketika saya pegang sedikit dia pelan. Fungsinya kalau kita melakukan pengobengan biar tidak kebablasan. Fungsi dari setelan ini. Ketika kita pilih ke mode 10, dia kekuatannya akan kuat. Saya sendiri sudah gak kuat megang. Seperti itu ya. Ini nyala lampunya, berfungsi untuk menerangi ketika kita aktivitas bekerja ya. Terus ini, nah ini ketika kita pilih nomor 1, dia perputarannya akan kencang. Ketika kita pilih nomor 2 ya, dia pelan berputarnya. Ini fungsinya untuk ngobeng juga mungkin ya, yang butuh perputaran pelan. Coba kalau 1 ya, 2, nah pelan dia. Oke. Lalu untuk fungsi ngebor gak ada pilihan, cuma pilihannya 1. Pilihannya di sini 1 ngebor. Cuman ini perputaran kencang, kalau ini perputaran pelan. Fungsinya juga sama. Ketika kita butuh ngebor pelan. Nah, ya, lampu akan nyala untuk menerangi. Ya. Nah, untuk bagian ini ref dan FWD ya, itu fungsinya agar kalau kita bisa ngebor secara bolak-balik, artinya dia bisa berputar dari kanan ke kiri ya, atau dari kiri ke kanan. Coba lihat ya, ini coba saya klik yang ref. Nah, seperti ini. Dia berputar dari sini ke sini. Nah, kalau kita klik yang FWD ya, yang ini dia berputar dari sini ya ke sini seperti itu. Lalu apalagi untuk mode palu ini ya fungsinya dia untuk memalu seperti palu gitu, gerudak gitu bunyinya nanti kalau ditempelkan ke tembok ngebornya. Seperti itu. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan apa? Nah ini gergaji ya, dia juga sama menggunakan. Ini ya, saya pasang baterainya. Dia juga sama menggunakan baterai. Ya ini. Oke, ini desain gergajinya. Nah, jalan seperti ini. Nah, untuk memasang mata pisau gergaji ini ada di sini. Ini. Coba saya pasang pisaunya sebentar. Nah, ini ya pisaunya. Cara memasangnya cukup mudah. Tinggal begini ya. Nah, lalu dimasukkan. Nah, seperti menghadap, matanya menghadap ke sini. Nah, sudah. Tinggal buat gergaji masuk ke sini ya. Gini sudah patah gitu. Nah, seperti itu. Untuk fitur-fiturnya, dia fiturnya cuma ada 1 speed ya, gini saja speednya.
Nah, ini gergaji untuk kayu ya yang didapat dari paket pembelian. Ini sebesarnya bisa digunakan untuk gergaji aluminium atau galvalum, tinggal ganti mata pisaunya. Dibeli secara terpisah. Ada namanya mata jigsaw ya. Seperti itu. Untuk fitur yang lain, ini ada fitur clock. Fungsinya untuk mengunci biar tidak jalan kalau baterainya tertancap. Contoh ini ya. Nah, ketika dikunci dia tidak bisa jalan. Mungkin takut dibuat mainan anak-anak atau seperti itu. Kalau dibuka ini saya tekan ya, bisa jalan. Ya, seperti itu. Untuk kecepatannya dia berapa ini kecepatannya? Sebentar. Dia 2,800 per menit perputarannya itu. Ini. Entah apa itu namanya. Ya ini 2,800 per menit. Mungkin maju mundur gini-gininya ya. 2,800 per menit seperti itu. Lalu untuk amplasnya sebentar. Saya lepas dulu baterainya. Untuk amplasnya nah, ini amplasnya. Ini tempat amplasnya ya. Tinggal ganti dipasang ke sini baterainya. Nah, seperti ini ya. Sudah terpasang. Saklarnya ini ya. Saya pasang amplasnya. Nah, ini amplasnya. Kalau amplasnya sudah rusak, bisa beli secara terpisah di toko online. Tinggal ini model amplasnya model velcro ya, paham ya, kretekan atau istilahnya ya, kretekan atau velcro. Tinggal ditempelkan saja ini lah, sudah kretek-kretek ya. Nah, seperti itu, tinggal ditempelkan. Lalu ini saklar on off nya ya, ini ya, tinggal kita gitu. Nah, seperti ini. Nah, dia jalannya itu gini-gini. Misalnya gini. Bukan berputar gini ya, tapi hanya gini. Nah, seperti itu. Coba lihat. Ya. Tapi mungkin 1 senti atau setengah senti lah pergerakannya dia itu. Seperti itu. Lalu untuk senternya sebentar. Nah, ini senternya ya. Saya nggak seberapa sering menggunakan ini. Tinggal kita colokkan gitu ya. Sudah bisa buat senter. Seperti itu. Nah, ini bisa ditolak-tolekan kayak gini ya. Ini saklarnya sudah. Mungkin kalau teman-teman butuh penerangan khusus menggunakan senter ini bisa ya. Lalu apalagi yang perlu dijelaskan? Sudah mungkin ya. Untuk baterai ini power bank ya, coba saya gunakan ngecas ke HP. Nah, contoh HP Samsung ini ya, ini menggunakan port micro USB. Nah, tinggal colokkan ke sini ya. Ini sudah. Ini berapa indikatornya? Ada 3 ya. Sudah, tinggal colokkan. Nah, dia fungsi nyala. Nah, mengisi daya. Baik, ini akan saya coba untuk melakukan apa ya? Contoh
memasukkan skrup ya ini ke dalam kayu. Contoh bor ini sebagai obeng ya, contoh seperti ini. Nah, saya rubah ke mode bor ini. Tinggal memilih kekuatannya, pilih yang berapa gitu. Coba saya gunakan untuk mode tengah-tengah ya, mode 5 lah kekuatannya. Kencangi dulu, sudah kencang, lalu coba seperti ini. Nah, ini ketika kita mau nekan ini, dia masuk. Kalau mau mengeluarkan bautnya, tinggal tekan yang ref ya, jadi terbalik perputarannya, dia akan keluar. Oh, sudah terlalu masuk, bentar ya, ini keluar. Nah ya, jadi seperti itu. Nah ya, jadi kalau mau masuk ditekan forward ini, masuk. Kalau keluar mau melepas bautnya, tinggal menekan yang ref ini. Nah seperti itu. Umpama kita mau ngebor secara mau memasukkan baut secara pelan-pelan, tinggal mengalihkan ini, diklik ke posisi 2. Nah seperti ini ya, jadi dia berputarnya pelan sekali. Lihat, contoh mau mengeluarkan baut ini. Nah dia pelan. Contoh lagi ya, mau memasukkan baut secara pelan-pelan. Nah dia pelan. Nah seperti itu. Mau mengeluarkan. Nah contoh kalau mau fungsi bor, sebentar ya, saya ambilkan mata bor contoh. Nah ini contoh menggunakan mata bor. Ini saya lepas. Nah ini ya. Nah tinggal pindah ke mode bor. Nah ini mode bor ya, sudah tinggal gitu. Oh lupa saya, ini masukkan ke 1 kalau mau ngebor secara cepat. Nah seperti ini. Sudah ya, seperti itu. Lagi. Nah seperti itu ya. Lalu untuk tes amplas, gergaji, sebentar, tes gergaji ini ya, gergaji coba digunakan untuk memotong kayu. Nah ini oke, saya gunakan untuk potong kayu nih. Menghadap ke sini biar kelihatan. Nah ini ya kayunya.
seperti itu ya. Kalau mau memotong galvalum tinggal ganti giginya ini untuk gigi besi atau gigi baja seperti itu. Nah, untuk amplas ini ya, amplas saya coba untuk mengamplas kursi ini saja. Tinggal lepas baterai yang digergaji ya. Jadi kesimpulannya, alat pertukaran buatan dari brand Black Decker ini memiliki fitur dan spesifikasi yang cukup bagus. Seperti digunakan untuk ngebor kayu ataupun ngebor besi bisa dilakukannya. Kalau gergaji ini bisa digunakan untuk memotong kayu ataupun galvalum pun juga bisa dilakukannya. Selain itu, baterai dari bor atau alat pertukaran dari brand Black Decker ini bisa digunakan untuk ngecas ponsel. Ini cukup unik. Mungkin itu penjelasan dari saya. Kalau teman-teman punya usulan atau pertanyaan yang lain, silahkan taruh di kolom komentar. Saya Didin undur diri dulu. Terima kasih.